seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Engkau membuat kami menjadi Allah yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Penciptaan kami untuk puji hormat dan kesukaan bagi nama Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lewat setiap ibadah kami. Bagi hadiran kami pada pagi hari ini, ya Bapa, berkati hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan dan pujian kami, bahkan seluruh kehidupan kami, akan menjadi suara kebenaran dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Kisah Para Rasul 8. Ayat berapa nih? Ayat 15. Kita mulai ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada aku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku dan jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Puji Tuhan. Seorang Simon yang disebutkan di Alkitab ini bukan Simon Petrus. Ada Simon penyihir, Simon penenun. Dia adalah seorang yang punya banyak uang. Jadi dia seorang yang disegani. Tetapi setelah dia bertobat pun, bahkan setelah dia dibaptis pun, bayangkan dia masih sempat-sempatnya menguji para rasul atau Yohanes dan Petrus. Mereka ingin membeli kuasa Tuhan dan berkata, aku juga ingin seperti Anda. Dia mau memberikan uang kepada mereka supaya dia ketika menumpangkan tangan, katanya boleh terjadi seperti itu dan menerima Roh Kudus. Dari teks ini mungkin kita akan belajar sebenarnya apa yang terjadi setelah mereka menumpangkan tangan. Itu yang kita perlu pelajari. Setelah Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria, apa yang terjadi sehingga Simon ingin membeli kuasa seperti itu? Nah, mungkin manifestasi yang tidak biasa sedang terjadi, atau mungkin juga ada yang berbahasa roh, atau mungkin juga ada yang
berdoa ataupun bertindak seperti tidak biasa. Yang jelas ada orang-orang yang diubah pada saat Roh Kudus turun atas mereka. Puji Tuhan. Ketika Roh Kudus turun dalam diri seseorang, itu pasti ada yang berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang telah dibaptis dengan air, ada banyak hal yang belum bisa dilepaskan oleh karena hanya baptisan air. Termasuk tadi niat. Engkau guru sekolah minggu, kita udah dibaptis dengan air, tidak masalah. Memang itu adalah syarat untuk masuk dalam pintu selanjutnya. Tetapi seseorang harus dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga bahkan niat jahat pun tidak bisa lepas oleh karena pembaptisan. Sebab baptisan air adalah hanya simbol bahwa kita siap untuk bertobat, siap untuk diubah. Itu hanya simbol dari sebuah keputusan besar yang dibuat oleh seorang manusia bahwa dia akan berubah. Itu baru keputusan, belum bertindak. Misalnya aku memutuskan untuk berbuat, maka sekarang aku bertobat. Apakah dia sudah mengerti? Belum. Apakah dia sudah penuh roh? Belum. Apakah dia sudah melakukan sesuatu? Belum. Nah, bersama dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, seseorang diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu setelah roh menyertainya. Puji Tuhan. Maka seorang Kristen yang tidak disertai roh Allah mungkin tidak kelihatan begitu jahat dia, tapi seluruh kecenderungan pikiran dan hatinya yang mengubahnya adalah roh. Simon yang jahat ini membandingkan kesombongan karena harta, kesombongan karena uang. Simon yang jahat ini merasa bahwa apapun dia bisa beli. Dan Simon dan Rasul Petrus berkata, matilah kau, binasalah. Ayat 21-23. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya awangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Apapun orang bisa beli di dunia ini. Orang pun bisa beli barang mewah yang disukainya, bisa beli tanah, bahkan bisa beli nyawa orang. Tetapi karunia Allah, perkara yang disebutkan Rasul Petrus adalah perkara pelayanan yang olehnya Kristus bekerja dan Roh Kudus menyertai, dan pekerjaan-pekerjaan roh yang sedang terjadi pada saat itu bukan hanya karena mereka punya jimat, atau itu bukan karena mereka hebat, itu bukan karena mereka dikaruniai misalnya seperti murid-murid perguruan silat yang diutus ke sebuah tempat, kemudian mereka di situ melakukan atraksi-atraksi seperti itu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Rasul bukan atraksi silat, bukan atraksi hiburan ataupun atraksi seperti paru batu obat, penjual obat kan, bukan. Tetapi mereka bukan hanya berbicara, mereka bukan hanya berkata-kata, tetapi kata firman Tuhan katakan, perbuatan itu atau kejadian-kejadian manifestasi, tanda-tanda yang mengikuti setiap pelayanan mereka membuat orang berbondong-bondong untuk mengikuti mereka. Bahkan orang kaya, Simon penyihir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang harus kita ingat di sini sebagai pegangan kita, supaya kita tidak mungkin merasa bahwa bagaimana dengan kekristenan kita, atau mungkin kita merasa bahwa tidak ada yang lagi yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita selidiki diri kita. Bagaimanakah roh itu memberkati kita?
Bagaimana roh itu mengisi hidup kita, bagaimana roh itu memberikan kita hikmat dan karunia-karunia yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tentu saja yang pertama adalah dengan bertobat dan dibaptis. Itu dulu yang pertama, karena itu firman Tuhan katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yang kedua apa? Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Isi pikiran kita sebanyak mungkin dengan firman, dengan logos, dengan perkataan Tuhan, atau bahkan dengan, ini kan Alkitab hikmat tentang Tuhan. Orang mendengarkan Alkitab, dia bukan menjadi penyihir. Orang mendengarkan Alkitab, dia bukan menjadi yang lain-lain, yang aneh-aneh, tapi dia menjadi orang yang dengar, yang pikirannya diisi oleh firman Tuhan. Ketika firman mengisi hidup kita dengan banyak firman Tuhan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah proses pengubahan karakter lama kita, atau pembersihan. Kata firman Tuhan, jika engkau firman itu memang telah membersihkanmu. Dia membersihkan. Apa yang dibersihkan? Pikiran-pikiran yang salah, konsep-konsep yang salah, niat-niat yang salah. Ini Simon niatnya jahat sekali. Sebenarnya dia ini mau jadi penguasa, dia mau disegani, mau dihormati. Awalnya ketika dibaptis Filipus, dia masih bilang, dia bisa berpikir begini, biarlah ku ikuti dulu Filipus ini, mana tahu tambah hebat aku nanti di daerah ini. Sebenarnya dia begitu. Itu sebabnya ketika bertemu dengan rasul yang lain, dia mau beli. Kasihlah dulu sikibah kibal-kibalmu itu, atau apamu ilmumu itu sama aku, biar nanti bisa aku seperti itu. Jadi niatnya masih jahat. Kita pun begitu. Mari kita luruskan niat kita. Kita luruskan setiap tujuan daripada kehidupan kita. Sebab yang ketiga, roh itu menjelaskan kepada kita apa tujuan hidup. Kita mau persembahkan untuk menghormati Tuhan. Apa motivasi yang kita punya di dalam hati kita, yang mau kita jadikan ini sebagai pelayanan, pasti Tuhan tolong kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kesaksian adalah sebuah karunia roh. Kita bisa bersaksi di mana-mana memberitakan firman Tuhan. Kita bisa bersaksi di mana-mana atau bercerita tentang kebenaran, mengubah sekitar kita. Itu adalah karunia Roh Kudus yang diberikan tidak pada semua orang, yang diberikan pada tidak pada setiap manusia, tetapi kepada orang-orang khusus yang telah dikaruniai kekuatan dan hikmat oleh Roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, seorang bisa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, ada yang berbahasa roh. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia dan pekerjaan ini dikerjakan di dalam nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya.